Ya, Aza. Gimana Aza? Waduh, nih. Sebentar ya. Nih. Ribet Gigi banget stable ya. dulu. Ribet kayaknya jadi orang Islam. Kalau mau makan harus begini ya kan? Jangan. Nah, begini kalau main ribet. Dia stable. Ayo silakan. Yuk. Lagi dia stable sebentar. Iya. Oke, sekejap. Oke, baik. Ya, gimana Aza? Salam brother. Nggak boleh mengucapkan salam kepada orang non-muslim. Oh, Hah? I said salam. Iya, nggak boleh mengucapkan salam. Menurut agama Islam, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka kamu akan termasuk golongan dari mereka. Betul? Betul? Iya. Nggak boleh kamu menyerupai orang Yahudi dan Nasrani. Pokoknya jadi orang Islam, kamu pokoknya saya bikin ribet. Karena di dalam agama Islam, satu, Dagang. ngucapin salam kepada Yahudi dan Nasrani nggak boleh. Kalau ketemu dengan mereka di jalan, kamu harus desak mereka ke jalan yang sempit, betul? Baru saja saya dengar Bro Edis mengatakan kita kalau menjadi tetamu harus menghormati, bukan? Jadi Kalau Anda jadi orang Islam nggak boleh begitu. Menghormati cukup ucapkan saja selamat siang, selamat malam, Saya begitu. dengar orang Kristen mengamalkan perkataan salam. So saya ikut sajalah sebab saya ini berinteraction dengan orang Kristen. Oke, Jadi tapi saya Kak Aza. Tapi iktikad perkataan yang saya imani dalam perkataan salam tersebut bukan mempunyai meaning sama dengan orang Islam. Kak Jadi Aza, harus begini Aza, kata Muhammad kan tidak boleh menyerupai satu kaum. itu di dalam amaliyah, Bang. Berarti udah nggak percaya lagi sama Muhammad. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka kamu termasuk golongan dari mereka, betul? Saya tahu, tetapi kamu mengucapkan perkataan itu tidak membawa murad daripada ajaran Islam. Ini yang menjadi masalah. Semua benda kamu balon jadi satu. Ini yang problem sebenarnya. Makanya saya bilang menjadi seorang muslim maka hidup Anda akan ribet. Susah. Tidak ribet sama sekali. Easy brother, easy. Menjadi Bagaimana seorang Muslim tidak ribet? sangat Makan easy. saja Tidak harus boleh begini-begini, komunikasi ya dengan kan? non-Muslim. Makan saja harus begini-begini. Gimana nggak ribet? Ayo coba. Kita tidak perlu membahas tentang sesuatu yang tidak ada faedah. Ini hanyalah etik yang tidak ada faedah. Kita membangkitkan sesuatu yang tak ada faedah sebenarnya. Coba Oke, saya tanya dulu Aza. Begini Aza. Mana lebih mudah? Sebentar Aza. Sekarang saya tantang kamu untuk minum segelas air. Ayo. Coba. Ayo saya tantang minum segelas air. Koin untuk Ayo. melakukan itu tujuan. Nah kan ruwet kan jadi orang Islam ruwet. Coba ayo. Saya tantang kamu untuk meminum segelas air. Ayo. Sekarang kamu siapa? Lakukan hal yang paling sederhana ini. Coba ayo. Orang gila sahaja. Nah. Saudara-saudara rekam dan upload ke VT kalian masing-masing. Saya tantang apakah menjadi seorang Islam itu akan mempersusah dirinya. Saya tantang Anda untuk meminum segelas air. Ayo. Jadi orang Islam sangat easy, sangat mudah. Easy bagaimana? Di dalam Easy bagaimana? Bahkan kamu tidak sanggup meminum air. pasti ini dia membawa Berat saudara-saudara. Dia boleh mengontrol hawa nafsu kita. Banyak manfaatnya untuk fasting ini, brother. Saya bukan bicara mengenai fasting. Saya bukan berbicara mengenai puasa. Aza. Seandainya sekarang tidak bulan puasa, bagaimana cara kamu men-challenge saya untuk minum segelas air? Tidak ada masalah. Gimana caranya? Masalahnya kamu datangkan challenge di masa yang tak tepat. Itu namanya kamu jahil. Itu tak namanya kamu otak tidak ditempatkan di tempat yang betul. Begini, Berada Aza. Otak ini kita diberi otak oleh Aza. Allah harus ditempatkan di tempat yang betul. Gini, Dia Aza. orang Muslim tengah puasa. Aduh, Tetapi kan kamu marah-marah kan. Begini, saya tadi sudah bilang harus punya. Begini Aza, harus punya yang namanya adab. Adab. itu dia. Saya minta kamu beradab, bukan saya minta kamu mengucapkan shalom kepada saya. Saya tahu
beradab disebabkan itu saya cukup beradab Anda naik ke sini, itulah ucapkan saya selamat pagi, menyesuaikan selamat diri siang, hanya dalam itu. berkomunikasi dengan lawan saya begitu. Oke, begini Aza. Saya mau tanya sama kamu. Saya ini kan sudah 13 tahun lamanya mendalami Al-Quran. Oh, serius Kalau nih? ada di Quran ayat yang bilang bahwa wanita wajib menutup kepalanya, saya lompat dari Petronas. Ya kan? Saya pergi ke KLCC ya, KLLC, saya lompat dari Monas. Dari Petronas. Ayo. Silakan. Itu ada je. Silakan. Dalam Al-Quran. Kalau ada ayat di dalam Al-Quran, seorang muslimah wajib menutup kepalanya. Saya terjun dari Monas. Ayo silakan. Di mana ayatnya? Silakan. Itu ada saja. Iya, di mana? Itu saja. Bahkan Adanya di mana, Azza? Okey. Dalam Al-Quran mengatakan wahai Muhammad katakanlah Silakan. kepada Oke, saya bukakan. Surat berapa ayat berapa? Ayo. Surat berapa ayat berapa? Ya. Tapi saya Heran. sebenarnya nak ini dulu. Jangan Iya, konteks sedikit. botak. Habis itu selepas tunjukkan ayat kita ke sini. Yuk. Di mana ayat berapa? Sebentar. Nah, kan meninggal dunia. Alah, relax lah. Inilah jadi Kristen ni tak relax langsung ribet hidup kamu Aidis. Justru Ribet. kamu yang ribet ketika saya membaca Al-Quran. Anjurkan orang supaya Dikatakan tidak di ribet, situ tetapi kamu tidak orang ada ayat yang sendiri wajib miskin. menutup kepalanya di mana? Ayat berapa? Ini dia. Nah, relax lah. Ya, relax ini relax. Yuk, silakan. Wahai Nabi, katakanlah kepada Quran surat berapa? istri-istri Ayat berapa? anak-anak kamu, perempuan-perempuan Quran surat berapa? mukmin, dia kata hendaklah. An-Nur berapa? Surat Al-Ahzab ayat 59. Al-Ahzab 59. Baik ya, kita bukakan di sini Al-Ahzab 59. Ya, silakan dibaca di situ. Silakan. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istri kamu, anak-anak perempuan kamu, juga istri-istri semua orang mukmin, hendaklah mereka menutup jilbab kalian ke seluruh tubuh. Bukan setakat kepala yang Edis mention saja, tapi keseluruhan tubuh ini wajib ditutup supaya setan-setan tidak menjadi. Baca dulu ayatnya, nggak ada begitu. Supaya setan-setan nggak ada. Nggak ada. Hendaklah mereka mengulurkan hijabnya, mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Perhatikan, tujuannya supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Betul? Hebat kan Allah gitu kan? Oke, baik. Hebat. Jadi tujuan Perempuan ini pelan, dimuliakan aduh Azza, oleh Allah pelan-pelan untuk Azza. Pelan-pelan. Jadi maksud Aduh. Azza, pelan-pelan. Apakah saya boleh ngomong? Boleh saya bicara? Silakan. Tafadhol. Baik, Silakan. saya ini sebenarnya ingin mendidik orang-orang Islam. Begini ya Azza ya. Ini ayat ini berbicara, latar belakang ayat ini adalah sehubungan dengan Umar ibn Khattab. Tahu? Okey. Ini adalah sarannya Umar ibn Khattab, betul? Bagi saya bukti bahawa Baik. Umar bin Khattab. Baik. Kalau Saya- kamu baik. mengatakan Ini, asbabun baik. nuzul daripada kalam ini, Baik. kamu Baik, sabar ya. bercerita tentang Al-Quran. Oke, sabar. Aduh, ini sayangnya ini. Buktikan bahwasanya surat Al-Ahzab ayat Baik. 59 ini kalam daripada Umar bin Khattab. Baik, sabar ya. Sabar Kalau ya. ada Al-Ahzab 59 merupakan kalam daripada Umar bin Khattab, saya terjun daripada Monas. Oke, baik. Baik. Kalau asbabun nuzul tidak ada masalah lah. Tetapi kalau kamu klaim bahwasanya Al-Ahzab 59 Sabar ya, ini sabar. kalam daripada Sayyidina Umar, memang no brother. No, never. Baik ya, baik. Oke, kita akan bukakan sebuah hadis ya. Lari ke hadis. Sekarang lari ke hadis. Berarti okey tidak. Berarti enggak percaya kepada hadis? Enggak percaya kepada hadis?
Percaya saya tak, it's okay, just Okay, go on. baik. Tak ada different pun, tak ada contradict between Al-Quran dengan Al-Hadis. Sebab Okay. Al-Hadis tubayin lil Quran. Baik. Susah jadi hidup kamu, Edis. Hanya tahu teks orang saja, tapi kan tidak pernah muhasabah diri. Sehingga hanya merasa diri je yang betul. Tapi sebenarnya saya interested dekat kamu punya title yang menghentikan umat Islam menyembah. Baik ya. Kita akan bukakan sebuah hadis bahwasanya itu Umar berkata di dalam sebuah hadis bahwa Allah itu setuju kepada Umar itu di dalam 3 perkara ya. Sebentar. Saya akan tampilkan hadisnya di sini. Menunjukkan bukti Ya. bahwasanya azab 59 itu perkataan Umar, bukan perkataan Allah. Oke, pusing baik. ini sekarang, pusing. Baik ya. Sebenarnya ini sudah saya tampilkan di sini, tapi saya nggak tahu ini kenapa tidak mau mengecil ya. Saya coba Kamu menipu, atasi. dia pun tak accept lah. Gimana? Sebab kamu menipu, dia pun tak accept. Oh, Belakang begitu. kamu yang kamu tampilkan itu tak accept. Sebab kamu Iya, menipu. iya, sabar Kalau ya, mau sabar ya. dikatakan kalam Umar itu tidak ada dalam sejarah ajaran Islam. Sebentar. Baik. Susah, Edis Kita punya hidup tampilkan susah. hadisnya, tetapi kita balikkan kamera ya. Nih. Saya akan balikkan kameranya ke dulu. Sebenarnya ini yang di layar saya ini, tapi karena terlalu besar mungkin ya ukurannya, jadi kecil begitu dia, tidak bisa Jadi di sini Umar berkata bahwasanya ada 3 perkara yang Allah itu setuju kepada Umar, ya. Sebentar. Nih, saya balikkan. Oke, nah ini ya, lihat ya. Nih. Jadi Umar ya, dalam sebuah riwayat Muslim ya yang dikutip oleh As-Suyuti dalam kitab Tarikh Khulafanya ya. Pertama ya. Nih. Kita bacakan dari sini saja ya. Imam Mujahid, salah satu tabi'in, murid Ibnu Abbas, pernah menjelaskan bahwa ketika Umar berpendapat, Al-Quran turun untuk mendukung pendapat tersebut. Bahkan Ali bin Abu Thalib menyatakan bahwa Al-Quran memuat sebagian pendapat Umar. Hal ini menunjukkan bahwa pendapat-pendapat Umar sering menjadi pijakan kronologis turunnya sebuah ayat. Nih, mufa waquftu. Umar ini diungkapkan oleh Umar sendiri dalam sebuah riwayat Bukhari Muslim yang dikutip dalam kitab As-Suyuti dalam Tarikh Khulafanya. Pertama, menjadikan makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Ya, saat itu Umar berkata kepada Nabi untuk menjadikan makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Kemudian turunlah ayat, ya, wa takhizu min maqami Ibrahim dan seterusnya ya. Dan jadikanlah makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Ini ide Umar ini. Menjadikan makom Ibrahim sebagai tempat sholat, ide Umar lah. Jadi ayat Quran. Nah, kemudian yang kedua. Sebentar. Kedua, hijab. Hijab untuk para istri Nabi. Umar berkata kepada Nabi, wahai Rasul, ada hal bagus dan jelek yang menimpa istri-istrimu. Mungkin lebih baik engkau memerintahkan mereka untuk berhijab. Selanjutnya turunlah ayat waliyadribna bi dan seterusnya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudungnya kepada dadanya. Ini ide Umar ini. Jangan salah, ini idenya Umar. Jadi ayat Quran. Terus yang ketiga, ketika istri-istri Nabi saling cemburu, termasuk putri Umar yang bernama Hafsah. Melihat hal itu, akhirnya Umar memberikan nasihat kepada Hafsah untuk tidak berlaku demikian. Karena bisa jadi Nabi akan menceraikannya dan diberikannya ganti dari Allah dengan istri yang lebih baik darinya. Setelah Umar menasihati putrinya, turunlah ayat Quran dengan kalimat seperti ini, ayat Al-Quran ini. Ini sumber-sumber Islam sendiri, bukan karangan saya. Jadi makanya pernah saya bilang, di dalam ada satu buku itu berjudul Lubang Hitam Agama.
Judulnya berjudul Silakan, Lubang Hitam Agama. Bagaimana di situ Muhammad dan Umar bersekongkol mengarang ayat Quran. Sembarangan saja, saudara-saudara. Namanya itu ada. Jadi jangan dibilang saya mengada-ngada, saudara ya. Ayo, silakan tanggapi. Yo, Sudahlah. saya balikkan kamera saya dulu. Yo, silakan. Jadi jangan dibilang mengada-ngada. Saya nggak mengada-ngada, Aza. Oke, baik. Silakan. Saya tanggapi. Hmm. Berkenaan kamu mengatakan kita harus jadi waras dulu. Harus jadi waras. Menggunakan akal ini harus menjadi orang waras dulu, Edis. Poin pertama yang kita timbulkan di dalam pembahasan kita, kamu mengatakan kepada Azza, mana dalil daripada Al-Quran mengatakan bahwasanya perempuan di dalam Islam ini harus menutup aurat begini. Jadi saya tunjukkan. Bukan di dalam menutup surah Al-Ahzab. aduh, Aza ini yang dibahas apa yang Menutup. Iyalah, di dalam Islam kepala ini sebahagian daripada aurat. Sebab kamu membahas tentang Islam, maka kamu harus ikut bahasa orang Islam, begitu. Kamu Kristen tetapi kamu keluarkan dalil daripada Al-Quran, you should be follow the Aza, law in yang Islam. sebarusan saya bacakan tadi itu literatur Islam atau bukan? Yes, oke, baik. Oke, benar nggak? Betul nggak bahwa perkataan Umar itu menjadi ayat-ayat Al-Quran? Kamu tidak kenik di dalam explain ayat surat Al-Ahzab ini tidak kenik dengan apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar. Aza, sebentar Aza, sebentar. Aduh, Aza Kamu ini. nak saya explain bukan? Ayo sudah silakanlah. Kita kasih kesempatan dia dulu. Nanti kita dibilang nggak kasih kesempatan. Silakan. Macam ini kan nice. Kamu harus menghormati tetamu lah. Saya ini tetamu. Okey. Tadi kamu di awal cerita mengatakan bahwasanya surat Al-Ahzab ayat 59 itu merupakan kalam Umar, bukan daripada kalam Allah. Saya bagi tahu kepada kamu, buktikan bahwasanya Ahzab itu merupakan kalam daripada Sayyidina Umar. Kalau masalah azbabul wurud ataupun Sayyidina Umar mengatakan wafaqtu, Allah bersepakat, itu tidak ada masalah. Itu namanya azbabul nuzul. Azbab penyebab daripada kenapa ayat ini turun bukan bermakna Umar berkata yang ini. Ayat ini tetap kalamullah, tetapi penyebab turunnya ayat ini adalah perkara yang terjadi kepada kalam-kalam Sayyidina Umar di dalam hadis Berarti tersebut. idenya siapa? Ini beza, brother. Berarti idenya Di siapa? dalam Islam, Idenya datang dari siapa? itu bukan idea. Maksudnya Loh. something. Bentar, saya tampilkan lagi ya, sebentar. Nih, saya udah ketemu hadisnya, sebentar. Ataupun mengesofkan permasalahan. Sebentar, saya sudah ketemu hadisnya Aza, saya sudah ketemu hadisnya. Aza, lihat ini hadisnya Aza, lihat. Nih ya hadisnya, sebentar. Nih, dari Ibnu Umar, dia berkata, Umar bin Khattab pernah berkata, sesungguhnya pendapatku pernah disetujui oleh Allah dalam 3 hal, yaitu tentang makom Ibrahim, tentang peristiwa hijab, dan tentang tawanan perang Badar. Hadis riwayat Muslim nomor 4412. Nah, kita fokus di masalah hijab ya. Nah, jadi dalam sebuah riwayat pernah suatu saat Umar bin Khattab ya, itu melihat perempuan-perempuan mukmin ya, itu mereka buang hajat. Nah, ketika mereka buang hajat ya, untuk membedakan yang mana yang perempuan-perempuan mukmin dengan yang budak-budak, Umar bin Khattab memberi ide, karena pada waktu itu budak-budak tidak memakai kain penutup dada. Mereka kalau jalan, mohon maaf nih, susunya gandel-gandul. Itu memang begitu. Dulu pada waktu itu budak-budak dengan perempuan merdeka dibedakan dengan cara, mohon maaf nih, saya mohon maaf ya, susunya. Karena kalau budak-budak dia tidak tutup itu susunya. Tapi untuk perempuan-perempuan mukmin mereka pakai kain penutup, makanya supaya mereka bisa dikenali. Itu makanya ayat itu berbunyi, hendaklah mereka mengulurkan
ke seluruh tubuh mereka supaya mereka bisa dikenali. Dikenali dari mana? Dari mana yang budak, mana yang merdeka. Aduh, ini kamu kurang belajar agama Islam. Nah, sekarang saya tanya dulu Aza, betul nggak itu yang saya bilang? Betul nggak? Tidak betul. Tidak betul katanya. Connection tidak betul. Masalah hadisnya betul. Dia punya terjemahannya juga betul, tetapi connect itu murad dia tidak betul. Maksud daripada yang kamu kata, oh Oke, ini gimana bunyi idea hadisnya? daripada- Coba bunyi Bukan hadisnya gimana? begitu. Sebentar, bunyi hadisnya Bukan gimana? begitu. Kamu mengatakan itu idea daripada Umar, bukan begitu? Sebentar. Saya tanya dulu. Kalau begitu bunyi hadisnya seperti apa? Saya mau tanya. Bunyi hadisnya seperti apa? Kalau begitu apa? Begitu apa? Tadi kan sudah saya bacakan. Suatu waktu Umar melihat ada perempuan-perempuan mukmin, mereka sedang buang air besar, betul nggak? Oke, sudah. Coba bacakan gimana? Sebenarnya, misunderstanding kamu di dalam Jangan masalah bilang ini, misunderstanding kamu- dulu. Gini, Aza, jangan bilang misunderstanding. Coba kau bacakan. Aduh, berat ini. Gimana nih Aza ini? Coba bacakan dulu bagaimana Umar bin Khattab dia melihat istri-istri Nabi atau perempuan-perempuan mukmin mereka buang air besar. Coba. Oke, sekarang sebelum saya saya kata, Ini Anda bilang saja. Anda tidak tahu perkara itu. Kalau tidak tahu nggak apa-apa. Biar saya jelaskan. arti tersebut tidak ada masalah, tetapi yang harus diluruskan kepada kamu. Ini Aza ini sebab nggak tahu, relation- bilang aja. Aza, kamu tahu nggak cerita bagaimana istri-istri Nabi, bagaimana perempuan-perempuan mukmin mereka buang air besar? Azbabun nuzul. Saya bacakan saja ya. Ini nampaknya dia ini ngeyel. Ini keras kepala dia ini. Saya bacakan ya. Saya punya masa dulu lah. Saya sudah dengar hadis tersebut. Oke, coba baca. Coba bacakan. Explain dulu. Coba bacakan. Saya sudah tahu hadis tersebut. Iya, Saya sebelum sudah biar umat hadis tahu, coba tersebut. bacakan. Kan tadi kamu sudah baca wa akhraja Muslim. Ini saya sudah jumpa hadis tersebut. Oke, coba gimana? Bacakan dulu biar umat tahu. Ini banyak umat yang nggak tahu apa-apa ini. Mereka tidak tahu apa-apa. Makanya saya bilang mereka masih Islam itu karena mereka nggak tahu apa-apa. Coba bacakan. Bukan, saya tidak bercerita. Apakah kamu malu tentang untuk Islam membacakan di sini. kenyataannya bahwa yang kamu pakai itu adalah seragam buang air besar? Ayo, coba. Yang menjadi masalah. Loh, Bila kamu Aza, yang tidak pakaian mengetahui yang kamu pakai itu adalah pada waktu itu untuk membedakan supaya ketika kamu buang air besar, kamu bisa dibedakan dari budak-budak. Coba ayo, Sudah, bukan. coba bacakan. Oke. Bacakan riwayatnya yuk. Begini. Saya harus luruskan dulu. Tidak perlu Jangan dibacakan. kalian Saya bangga tahu. dengan pakaian. Lihat nih pakaian seorang muslimah. Jangan bangga dulu. Riwayat mengatakan karena itu pakaian dulu dipakai untuk membedakan mana perempuan merdeka, mana budak. Edis, memang saya bangga sebagai as a Muslim. Saya tertutup Oke, coba berbanding bacakan. orang yang free. Free dilihat. Apa orang kata, kalau Indonesia kata free apa? Free apa? Free tanpa bayar tu apa Indonesia kata? Gratis, percuma, sama itu. Gratis. Terus? Mana boleh tubuh saya tidak gratis, brother. Tidak gratis. That's why saya tutup. Ini gimana kok malah bahas itu? Itu kata orang Islam zaman sekarang, tapi sejarah nggak bilang begitu. Gimana? Bilang begitu. Di dalam tafsir bilang begitu. Itu kamu yang kata, tetapi Nabi saya bilang begitu. Saya lebih percaya Nabi saya atau percaya kamu? Tidak lah. Justru kamu tidak percaya dengan Muhammad. Nih, saya bacakan saja ya. Masalahnya kamu tidak percaya loh. Gini, Aza, seandainya kamu percaya, kamu akan mengiyakan apa kata saya. Sebentar, saya akan bacakan saja hadisnya kepada kamu ya. Nih, Itu harus luruskan satu one by one dulu. sebentar, saya akan bacakan hadisnya sama kamu nih. Satu masalah belum settle. Aduh, Kamu gimana pergi ini kalau masalah kayak yang begini lain. nih? Saya. Nih, saya bacakan saja nih Haza ya. Nih Haza. Nih Haza. Coba nih Haza. Coba saya bacakan nih ya nih. Umar bin Khattab pernah berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tolong perintahkanlah kepada para istri Anda untuk berhijab
Aisyah melanjutkan, namun beliau tidak melakukannya. Sedangkan istri-istri Nabi SAW juga biasa keluar pada malam hari ke tempat buang hajat. Maka istri beliau, ya, Saudah binti Zam'ah, keluar. Ia adalah wanita yang berpostur tinggi. Lalu Umar bin Khattab melihatnya ketika ia berada di majelis. Katanya, "Hai Saudah, kami mengenalmu." Sesungguhnya Umar menegurnya hanya karena dia ingin semoga ayat hijab segera turun. Kata Aisyah, memang tidak lama kemudian Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat tentang hijab. Hadis riwayat Bukhari 5771. Jadi ceritanya itu gara-gara buang air besar. Aduh, kamu nih nggak percaya. Ini masalah latar belakangnya itu seragam yang kau pakai, yang kau bangga-banggakan itu cerita masalah buang air besar. Oke, sudahkah? Ayo, masih nggak percaya lagi? Oke, saya kasih saya kesempatan lah. Silakan. Tadi, Aduh, berat, saudara-saudara. Coba ayo. Baik-baik, sahabat-sahabat sekalian di sini, jangan terprovok kepada uang-uang yang menjelaskan tentang ayat. Jangan curhat, Aza. Kamu jawab saja, Aza. Kamu malah curhat. Relax lah. Ayo, silakan, yuk. Macam ini, relax. Harus cool, tak handsome tau. Oh, dah lah, Hedis tak handsome. Saya sudah lah. handsome, Dia Aza. Saya sudah handsome dari dulu. Saya sudah handsome dari dulu. Silakan, ayo jawab saja, yuk. Silakan. Ya. Okey, baik. Okey. First sekali, Edis harus understanding, harus faham bahwasanya saya tidak pernah menafikan akan adanya hadis tersebut. Jadi hadis tersebut ini menceritakan tentang suatu masalah yang terjadi di masyarakat orang Islam. Seperti mana yang Edis mengatakan bahwasanya ketika itu Sayyidina Umar tengok situasi, macam mana nak mengesolve situasi ini, begitu bukan? Jadi dia nampak ketika itu yang sama lah. Dia nampak ketika itu seorang perempuan, dia pergi tapi dalam keadaan tidak menutup aurat. Sehingga di situ Sayyidina Umar merasa risih. Tak macam Edis. Kalau Edis mungkin free. Ini barang apa tadi? Free apa? Barang apa free? Barang gratis. Free. Indonesia apa? Barang gratis. Mungkin kalau Edis berada situasi Sayyidina Umar, Enggak, kita nggak bicara masalah itu, Aza. Masalahnya, idenya itu datang dari Umar, betul tidak? Umat Islam ini bukan begini, Aza, begini. Jangan gini. Saya buat ini mudah ya, Aza ya. Aza, ayo kita buat ini mudah ya. Aduh, si Aza ini apa jangan-jangan dia conge apa gimana nih, teman-teman? Makanya Aza, telinga jangan ditutup. Ya. Aza, telinga jangan ditutup. Itu dulu ceritanya itu seragam buat beol. Tahu beol? Buang air besar. Masa saya bukan. Aza, kamu mengakui nggak bahwa itu dulu seragam ceritanya buang air besar? Setuju? Kan bukan begitu. Aduh, kok bukan begitu lagi kan? Melihat sosok tubuh. Iya, dulu dengar Aza. Dulu wanita-wanita sebentar, Aza, gini. Dulu wanita-wanita ketika mereka dulu buang hajat, buang air besar, tahu? Tidak pakai penutup. Lalu Umar berpikir, wahai Nabi, gimana kalau kaum wanita-wanita, termasuk juga istri-istrimu, suruh pakai kain penutup, betul? Sehubungan dengan apa? Buang air besar, betul? Itu bukan konteks utama. Gimana sih dia? Itu sehubungan dengan buang air besar aja. Aduh, gimana sih Aza ini? Buang air besar. Kok malah jadi saya yang capek ngingetin mereka ini? Oke, intinya begini Aza, gini. Bahwa ide itu datang dari Umar, betul? Bukan ide, bukan macam itu. Oke, saya tampilkan saja hadisnya ya. Saya tampilkan hadisnya. Oke. Asbabun nuzul daripada ayat ini disebabkan Sayyidina Umar tidak mau perkara haram
terjadi kepada dia secara free. Oke, duluan siapa? Apa yang tadi? Siapa yang lebih dulu keluar idenya? Secara gratis. Idenya Umar atau ayat Al-Quran? Bukan ide Umar, tetapi Sebentar. benda tersebut Mana yang lebih bukan dulu ide datang? itu. Azza, sebentar Azza. Oke. Mana yang lebih dulu datang? Ide Umar bin Khattab supaya istri-istri dan perempuan-perempuan berhijab atau ayat Al-Quran? Oke, sekarang kamu tanya itu idenya Jawab Umar, singkat, bukan begitu. mana yang lebih dulu? Sekarang sebab kamu bertanya di tempat yang salah. Sekarang saya tanya Kok kepada kamu. salah sih gimana? Yang tadi buang hajat itu ide Sayyidina Umar ke? Ide Sayyidina Umar sehingga Sayyidina Umar melihat perkara secara gratis. Itu ide Sayyidina Umar tak? Oke, berarti lebih dulu ide Umar. Asbabun nuzul Oke, ini, sebentar, berarti lebih dulu ide Umar. Ini adalah permasalahan umat Islam. Berat Terjadi ini saudara-saudara sesuatu di yang bulan happen di puasa sana. yang sangat berat ini saudara-saudara. Banyak orang Islam yang tidak mengakui. Sebentar, Azza, saya tanya dulu Azza. Oke, ini terakhir Azza, kalau kita tidak lanjut ini berarti kita selesai saja. Gini Azza. Mana yang lebih dahulu muncul? Ide Umar untuk menghijabi, untuk berhijab ke wanita-wanita termasuk istri Muhammad berhijab atau ayat Al-Quran? Mana yang lebih dulu? Oke, ya. Memanglah Al-Quran turun disebabkan adanya kejadian yang terjadi. Maka Mana yang lebih dulu Azza? Terjadi Azza, yang lebih dulu mana Azza? perkara yang terjadi kepada Sayyidina Umar, barang yang free tadi itu Oke, terjadi ide Umar, terdahulu. ide Umar lebih dahulu datang, betul? Bukan ide Umar, itu bukan ide Umar. Oke, baik. Kita ini terakhir teman-teman, sabar ya, sabar. Kita harus bersabar menghadapi mereka teman-teman. Kita harus bersabar. Sebentar Azza ya. Saya balikkan dulu kamera saya lagi Azza. Saya balikan. Oke Azza. Azza lihat ini Azza. Ya. Saya tahu Edi. Dengar aja. Kamu Sesungguhnya memahami ini Umar bin ayat Khattab. Al-Quran. Aduh, dengar dulu ini Umar bin Khattab yang ngomong ini. Anda berani dengan Umar bin Khattab ini, singa Allah ini. Dengar ya, dengar. Nih ya, apa Umar katakan? Sesungguhnya pendapatku pernah disetujui. Sekarang saya tanya, siapa yang menyetujui siapa? Coba. Saya tahu wafat Azza, simple. Who is, aduh, Azza, coba dengarkan. Siapa yang sedang menyetujui siapa di sini? Umar yang menyetujui Allah atau Allah yang menyetujui Umar? Coba. Allah menyetujui Sayyidina Umar. Allah menyetujui Umar. Berarti duluan Umar yang punya ide, betul? Itu bukan ide. Nah, berat ya. Perhatikan. Umar berkata, sesungguhnya pendapatku disetujui Allah. Artinya Allah yang setuju kepada Umar. Berarti idenya datang dari Umar. Allah yang setuju. Makanya saya bilang di dalam buku Lubang Hitam Agama, di situ jelas dikatakan bagaimana Muhammad dan Umar bin Khattab bersekongkol membuat ayat Al-Quran. Betul. Betul. Baik. Begini. Oke, sudah? Silakan. Itu kan pemahaman kamu sebagai Kristen. Pemahaman ajaran di dalam umat Islam. Di dalam umat Islam ini dipanggil asbabun nuzul. Penyebab suatu ayat itu turun apa? Begitu. Jadi yang terjadi kepada Sayyidina Umar, yang dia nampak barang secara gratis tetapi benda itu haram di dalam Islam, ini disetujui oleh Allah. Oke. Oke, berarti ide Umar disetujui Allah, betul? Iya. Oke, berarti ada ide-ide Umar, keinginan Umar yang jadi ayat Al-Quran, betul? Oke, sekarang Oke, maka betullah bahwa Umar dan Muhammad mereka bermufakat, mereka berdua bersekongkol untuk membuat ayat Al-Quran, betul? tak kenik. Nah, gimana sih kayak begini nih? Perkara yang
happen yang Sayyidina Umar tidak setuju, kemudian dia cari solusi, adakah itu Oke lah, arrangement baiklah dari ya. Sayyidina Nanti kalau Umar? kita lanjut pun akan seperti ini. Artinya begini Azza, kita sudah mendapatkan sesuatu, intinya bahwa Tapi ide tidak Umar, betul. Kamu bahwa sebagai ide umat atau Kristen pendapat Umar membawa disetujui dalil oleh Allah, daripada Al-Quran. itu menjadi ayat Al-Quran. Kamu Terima kasih harus Azza follow sudah mampir ke rule sini. ataupun penjelasan daripada umat Islam sendiri. Kalau kamu faham, Nggak perlu dijelaskan lagi, itu sudah begitu jelas Azza. Mau dijelaskan lagi. Ayat itu sudah begitu jelas, jadi tidak perlu dijelaskan lagi. Oke? Edis, kamu menjelaskan hadis, kamu menjelaskan Al-Quran, tetapi kamu tidak tahu murad daripada asbabun nuzul. Umar tidak Sudah planning. tahu Azza, Umar yang Umar yang punya inisiatif, Umar yang punya ide, disampaikan kepada Muhammad, lalu Allah setuju, betul? Dia tahu, ya, itu betul. Oke. Nah, artinya Disampaikan kepada artinya Muhammad Umar betul. berpartisipasi dalam hal membuat Al-Quran, betul? Gimana sih ini? Itu betul. Sayyidina Umar mengadu kepada Rasulullah itu betul. Oke, Tetapi artinya Sayyidina Umar itu bukan Umar arrangement berpartisipasi daripada Sayyidina Umar, dalam bukan. menciptakan ayat Al-Quran, betul? Bukan tak betul. Itu tak betul. Aduh, Tak betul. berat. Oke lah, terima kasih Azza. Kita kasih kesempatan kepada muslimah yang lain ya. Mana boleh macam itu? Mana boleh macam itu, Edis? Janganlah. Loh, macam kan itu. sudah Kalau begitu kamu jelas, apa menjelaskan lagi? hadis tersebut, Kamu harus dengar daripada penjelasan saya dulu, murad daripada hadis tersebut. Mana boleh kamu? Ya udah, coba jelaskanlah. Kita Bawa kasih kesempatan. ayat- Nanti dibilang ayat kita Al-Quran, nggak kasih bawa kesempatan. hadis. Ya silakan, silakan. Tapi Ya. kamu pahami dengan kamu punya kefahaman sendiri. Saya sebagai orang Islam sendiri pun, saya tidak berani untuk menjelaskan hadis based on saya. Ya punya ada, kalau opini sudah sendiri. berani baiklah di bawah. Anda sudah bilang tidak berani aja. Jadi terima kasih. bukan. Mohon Tadi maaf sokan, ya. tadi Nanti itu dulu. kalau kamu sudah berani, saya tunggu lagi untuk datang kemari. Saya Selamat sokan siang. benda yang tadi itu dulu. Aduh, Anda saja sudah bilang tidak berani, kok gimana? Oh, saya tidak berani menjelaskan, tapi Anda mau menjelaskan. Mana sih ini? Aduh, berat saudara-saudara. Ya baik ya, ini ada 15.400 orang yang menyaksikan teman-teman secara live di TikTok dan juga mungkin ada hampir 2 ribuan ya mungkin di YouTube. Jadi teman-teman sekali lagi ya pengumuman teman-teman, ini siaran ini itu kita sumbernya ada 2 teman-teman. Sumber siaran ini itu ada 2. Teman-teman kalau mau tahu di mana sumbernya, teman-teman bisa langsung melihat ini ya, misalnya di layar saya ini ya teman-teman ya. Nih sebentar. Aduh sebentar ya teman-teman ya. Nah ini, siaran ini berasal dari kalau di TikTok tuh Edis TV dan di YouTube juga Edis TV. Nah bagi teman-teman yang nggak sempet nonton, Bang saya nggak sempet dari Bang nonton di TikTok, teman-teman mampir ke beranda saya. Ingat di TikTok asli saya itu, di situ ada link. Ya, di situ ada kolekte, terus ada tanda panah ke bawah, ada link YouTube saya. Nah, ketika teman-teman ketik link YouTube saya itu, teman-teman bisa nonton siaran ulang ini. Ada di YouTube kita simpan, jadi teman-teman bisa nonton di sana. Ya, teman-teman ya. Dan sekali lagi teman-teman ya, kita punya agenda jangka panjang, agenda besar kita untuk menghadapi orang-orang Islam seperti Zakir Naik, Zuma, Dondi, dan lain-lain sebagainya. Orang-orang Islam yang suka membahas agama kita ya, tukang bahas Kristen ya, tetapi tidak berani kalau debat dengan orang Kristen, nggak berani. Kita punya agenda besar untuk menghadapi mereka teman-teman. Makanya teman-teman, saya sudah meninggalkan segala yang saya punya. Saya tinggalkan rumah saya tinggalkan pekerjaan saya. Semua sudah saya tinggalkan teman-teman. Demi apa? Supaya saya bisa secara fokus, secara total, secara full time untuk menjawab mereka-mereka ini. Tapi di sini kita teman-teman perlu yang namanya suatu ada tanah dan rumah ala kadarnya begitu untuk mendirikan satu tempat untuk berapologet. Jadi teman-teman yang tergerak hatinya, teman-teman bisa support, bisa bantu pendirian rumah apologet itu dengan cara berkolekte ya teman-teman ya. Kolekte pendirian rumah apologet ada di sini teman-teman. Jadi mari teman-teman kita sukseskan teman-teman supaya pendirian rumah apologet ini segera terjadi teman-teman ya, segera terjadi. Jadi teman-teman support, yuk teman-teman ya. Ini ada 14.200 orang ini. Saya anggap ya ada 10 orang Kristen lah di dalam. Ya, yang anggapnya yang 14.000 sekian itu Muslim lah, tapi ada di dalam 1 orang atau 10 orang Kristen begitu ya.
Jadi teman-teman, silahkan teman-teman yang punya berkat berlebih, teman-teman bisa support ya, bantu pendirian Rumah Apologet supaya segera berdiri di sini teman-teman. Oke, kita lanjutkan kembali ya teman-teman ya. Kita lanjutkan kembali, silakan bagi teman-teman muslim, ayo ajukan permintaan naik, kita diskusi dengan baik ya. Kita kasih naik ada sebentar. Kita kasih naik ada Kakak Nes. Kita kasih tepuk tangan dulu Kakak Nes. Ya, Kakak Nes. Selamat siang. Halo? Takut dia apa-apa kalau Halo? sekali tuh saya. Oke, baik, kita kasih turun ya. Teman-teman tolong ya, teman-teman. Kalau teman-teman mau mengajukan permintaan naik, teman-teman itu udah siap bicara ya. Jangan sering salah pencet. Udah berapa jam saya siaran? Baru 1,5 jam loh teman-teman saya siaran ya. Oke, kita kasih naik ada Lina. Ini Lina dari tadi sudah saya naikkan, tapi mau nyambung-nyambung. Ya, silakan Lina. Halo Lina. Ya. Saya ada mau tanya sama kamu. Ya, Lina Muslim. Iya, Muslim. Ya, silakan nyalakan kamera yuk. Mari diskusi dengan baik. Silakan tanya sepuasnya, silakan. Kita tanya jawab, silakan. Nyalakan kamera, sudah saya undang. Oke, kejap ya. Ya. Ini Lina ini yang depan kayaknya saya kenal. Ini kayak yang punya channel Dayak Mualaf atau apa? Iya betul. Iya, saya pernah naik juga. Ini lagi. Berat ini, kemarin sudah mengakui Quran jatuh dari langit. Aduh, berat ini datang lagi. Iya, gimana Lina? Tahu jauh di sini, orang Muslim semua di sini. Bila berdebat dengan orang Kristen tak akan paham. Siapa yang nggak paham? Yang orang Muslim akan naik di kotak nih, bagi hidayah kamu semua orang Kristen di sini tak akan paham. Yang tak akan paham siapa? Ya termasuk kamu lah. Buset, kok nggak paham gimana, Lina? Maksudnya nggak pahamnya gimana? Nggak paham tuh maksudnya. Kamu tiada tertarik pun yang Allah tuh adalah Tuhan, yang Yesus tuh kamu tertarik ialah Tuhan kamu. Begini Lina, begini. Dari mana kita bisa yakin bahwa Allah itu pernah ada? Aku tanya sama kamu, sedangkan di dunia ada ujian kan tidak ujian? Ini nggak nyambung sih Lina, ini gimana? Lina, gini Lina, Yesus pernah datang ke dunia ini. Nah, iya datang. Dia membangkitkan orang mati, orang buta yang datang kepadanya dibuatnya melihat kembali, orang lumpuh berjalan. Ketika Yesus ada di tengah-tengah dunia ini, permasalahan umat manusia itu diatasi oleh Yesus. Salah satu permasalahan besar yang dihadapi oleh umat manusia ini adalah kematian. Masalah terbesar umat manusia yang sampai hari ini tidak bisa diatasi adalah kematian. Dan Yesus membangkitkan orang mati. Sekarang saya tanya, dari mana kita bisa yakin bahwa Allah itu pernah ada? Apa jangan-jangan Allah itu cuma karangannya Muhammad aja? Dari mana? Coba tunjukkan kepada saya bahwa Allah itu pernah ada. Apa keyakinan apa atau bukti apa yang Anda bisa yakinkan bahwa Allah itu bukan karangan Muhammad? Coba. Allah tuh memang ada, tapi dia uji. Kapan Allah pernah ada? Cuman ada di pikirannya Muhammad kan? Bukan pikiran Muhammad. Muhammad tuh memang dari dulu memang dihina. Oke, seandainya Allah pernah ada, bagaimana? Apakah Allah pernah menyatakan dirinya bahwa dia pernah ada? Pernah? Gimana? Kapan? Ada di Al-Quran. Dia cakap aku adalah masa. Coba cari di Al-Quran. Iya, masalahnya itu kan cuma keluar dari Muhammad doang. Muhammad ngomong bahwa begini, Allah begitu, dia tidak beranak, tidak diperanakan. Batu juga nggak beranak, batu nggak diperanakan. Ayo, batu juga begitu. Ya, sebab kita manusia, Tuhan kaburkan mata kita tidak boleh nampak melihat dia, tapi dalam roh kita boleh merasakan Allah tuh ada. Tapi yang orang-orang macam kamu yang macam tapi apakah dia pernah menyatakan keberadaannya, eksistensinya bahwa dia itu ada?
Jangan-jangan dia hanya karangan Muhammad untuk Ada, memenuhi hasratnya Muhammad. Bukan dia. Oh, begini Azza. Sebenarnya kok Azza lagi? Karena mirip-mirip sama Azza ini. Begini, Lina. Nah, Begini, Lina. apa? Istrinya Muhammad Ah, pernah ngomong sama Muhammad bahwa Tuhannya Muhammad itu kerjaannya tiada lain hanyalah menuruti hawa nafsunya Muhammad. Pernah tahu itu? dia bukan menurut dia mau nafsu dia aja, tapi Nah, masalahnya. itu kata Aisyah. Saya tampilkan hadisnya. Ya, Baik, kita tampilkan hadisnya ya. Apakah benar bahwa istrinya Muhammad sendiri ngomong begitu ya nih? Hadis Bukhari nomornya 4414. Ya, kita tampilkan di sini. Kamu bisa baca Arab? Bisa baca tulisan Arab? Ya, boleh. Oke, saya tampilkan ya, sabar. Ya. Mohon maaf ya teman-teman ya, saya balik dulu kamera saya sebentar. Ya, lihat ya. Nih. Ini Arabnya. Ya. Baca aja Melayu. Oke, baik. Ini adalah hadis Sahih Bukhari nomor 4414 di dalam kitab Tafsir Al-Qur'an sehubungan dengan surat Al-Ahzab ayat 51. Ya. Telah menceritakan kepada kami Zakaria bin Yahya, telah menceritakan kepada kami Abu Usamah, Hisyam berkata, telah menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, saya selalu cemburu kepada setiap wanita yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah SAW. Saya berkata, apakah seorang wanita menyerahkan dirinya? Maksudnya wanita itu menyerahkan badannya, tubuhnya kepada Muhammad. Ya, apakah seorang wanita menyerahkan dirinya? Maka ketika Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat, kamu boleh menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka. Dan boleh pula menggauli siapa yang kamu kehendaki. Dari siapa yang ingin kamu ingini untuk menggaulinya kembali. Sebentar nih, pelan-pelan nih. Kalian biar tahu nih Muhammad ini seperti apa nih ya. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan-perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Ini Muhammad nih. Muhammad boleh menggauli siapa-siapa yang dikehendakinya dari perempuan-perempuan yang telah dia cerai. Nih, ya. Nah, di dalam surat Al-Ahzab ayat 51, saya Aisyah berkata, nih, ini perkataan Aisyah ini. Ini hati-hati bikin kamu murtad keluar dari agama Islam perkataan Aisyah ini. Nih ya, apa kata Aisyah? Perhatikan. Saya sebentar ya. Dan boleh menggauli siapa yang kamu kendaki dan siapa yang ini. Saya Aisyah berkata, demi Allah kata Aisyah, saya tidak melihat Robmu kecuali sangat cepat memenuhi keinginanmu. Nah, kata keinginan ini di dalam bahasa Arabnya itu adalah nafsu, hawa. Ya, silakan dicek di sini. Ya. Oke, saya paham. Jadi apa menurut Aisyah bahwa dia itu tidak pernah melihat nih, demi Allah saya tidak melihat Robmu itu kecuali sangat cepat menuruti hawa nafsumu. Ini kata Aisyah sendiri. Bagaimana mungkin Anda ngomong yang lain? Ini Aisyah udah ngomong begitu. Ayo, masih percaya sama Muhammad? Masih percaya? Ayo. Masih percaya. Berat, saudara-saudara. Kenapa masih percaya? Sebab dia mengatakan semua di situ. Dia tidak menuliskan dia pernah sentuh wanita itu, dia kawini saja. Bukan, Aisyah kan berkata, dia berkata demi Allah, dia bersumpah ini demi Allah. Aku tanya sama kamu. Aisyah cuma berkata saja, tapi dia berdosa sama Nabi Muhammad juga. Berarti dia lancang berkata begini. Oh, kok diam? Berarti dia lancang dia berkata begini kepada Rasul, lancang dia. Dia cuma anganan dia aja. Dia sudah dia Nah, katanya Aisyah, katanya sebagai Ummul Mukminin. Gimana ini? Aisyah katanya yang paling cerdas, menyampaikan banyak hadis. Sekarang saya tanya, apakah Aisyah kurang ajar berkata begini? Coba. Aisyah kurang ajar nggak berkata begini? Dengar dulu. Aisyah itu sebenarnya dia diuji juga oleh Tuhan. Waktu dia berkawin, Rasulullah itu berkawin sampai 4 wanita.
Tapi dia sentuh tuh wanitanya lah. Lina, Aisyah. tolong fokus dulu Lina. Saya mau tanya, apakah Aisyah kurang ajar berkata begini kepada Nabi? Waduh. Coba, apakah Aisyah kurang ajar berkata begini? Ayo Lina, jangan dibisukan Lina. Aduh. Nanti kamu hapus itu foto yang di depan. Iya, kejap aku masuk dulu. Kamu kan sudah Sebab foto itu tidak bagus. sama Datu Dayak Mualaf, ya kan? Iya. Ayo, sekarang saya tanya, apakah Aisyah kurang ajar berkata begitu kepada Nabi? Iya, dia memang kurang ajar juga begitu dia cakap. Buset, dibilang kurang ajar sudah katanya tuduh- Aisyah. teman-teman. Sebab dia sudah tuduh Nabi Muhammad macam tu, tapi bila Berarti dia rasa, kurang ajar. Berarti Aisyah kurang Jadi, ajar. Aku juga kurang ajar juga. Sekarang aku sudah juga kurang ajar. Berat, sudah. Aduh, makanya saya bilang begini. Gini Lina, begini. Ah, Saya ini sebenarnya mendapat banyak kritik dari teman-teman muslim. Bang, cobalah bang, kalau ngajak diskusi, jangan diskusi sama orang awam, jangan. Ajak yang ustadz, yang punya pengetahuan tentang agama Islam. Biar kesannya agama Islam tuh nggak terpojok, nggak seperti itu, begitu. Dia udah bilang begitu. nah jadi kamu suka Tapi begini. Ustadz Adi Hidayat sudah saya tantang. Wahai Ustadz Adi Hidayat, wahai Ustadz Abdul Somad, janganlah kalian bahas-bahas Alkitab di belakang. Jangan bahas-bahas Bible, nggak ada orang Kristennya. Ustadz Adi Hidayat bahas-bahas Bible di masjid. Abdul Somad bahas-bahas Bible di masjid. Coba, ayo kalau berani kita diskusi nih. Saya ini orang Kristen, saya tantang untuk diskusi. Berani nggak? Aku tanya semua di sini. Sebenarnya Allah itu tak perlihatkan daripada di dunia ini sebab dia adalah maha cahaya, dia cahaya, tak ternampak oleh manusia. Ini Lina ini yang ditanya apa, nggak nyambung sih Lina ini. Nah, aku mau tahu dia ada orang Kurang-kurangin lah benturin kepalaku Lina. Ini yang ditanya apa? Yang saya tanya kira-kira gimana? Kalau ada tantangan saya kepada Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, kira-kira gimana itu? Bagus nggak itu? Iya. Supaya mereka bagus berhenti juga. ngomong-ngomongin Kristen di belakang. Iya bagus juga itu. Iya. Tapi oke lah, aku mau cakap sama kamu. Saya Silakan. belum habis cakap masalah kamu. Oke, satu, kamu pernah mendengar Dajjal tak? Di dalam Al-Quran sebenarnya nggak ada Dajjal. Adapun di dalam hadis, Dajjal itu katanya matanya satu. Nanti akan datang Isa untuk membunuh dia. Begitu. Tapi dalam Al-Quran nggak ada itu. Betul. Oke, itu bagus perkataan kamu. Habis Dajjal tuh sebenarnya pengikutnya adalah kamu juga termasuk orang kafir semua. Kok dibilang saya pengikut Dajjal katanya? Satu-satunya yang mempercayai makhluk adalah apa? Manusia. Begini ya. Sebenarnya ada satu hadis yang dikatakan dalam hadis kalian. Sesungguhnya telah dekat masanya akan datang Isa ibnu Maryam. Dia akan datang. Dia akan membunuh babi, mematahkan salib dan menegakkan membebaskan jizyah atau pajak. Betul? Nah, sekarang di dalam Al-Quran ada satu ayat bunyinya begini. Makana Muhammadun aba ahadim min rizalikum walakin Rasulullah wa kataman nabiin. Tahu nggak ayat itu? Bahwasanya Muhammad itu adalah sebagai penutup para nabi, betul? Sebagai nabi terakhir, betul? Nah, kalau Muhammad nabi terakhir, bagaimana akan datang nabi lagi setelah Muhammad? Namanya Isa, berarti yang nabi terakhir itu Isa. Gimana? Makin pusing lagi, makanya makin dipelajarin, makin pusing, betul? Betul? Betul apa? Cakap. Makin dipelajari, makin pusing, betul? Betul. Iya. Kamu jangan senyum-senyum terus. Banyak laki-laki yang pusing lihat di bawah, lihat. Masalahnya pusing, masalahnya cuma lihat senyumnya aja masalahnya, nggak bisa nangkep orangnya dibawa pulang ke rumah. Aku bingung aja. Aku cuma cakap aja. Nah, gimana? Bila kita membuktikan sesuatu daripada golongan-golongan kamu lah, macam kita bukan kamu cakap kita ini bukan saudara, betul? Aku daripada Islam, kamu daripada Kristen. Jadi bila kita macam orang Muslim cakap daripada di sini tanpa dosa aja. Kok tambah dosa? Justru di sini menambah wawasan kita.
kita saling berargumen, beradu argumentasi. Ya kan, yang penting punya dasar, punya dalil. Bahwasanya memang Muhammad menurut Al-Quran Nabi terakhir. Tapi menurut hadis akan datang Nabi setelah Muhammad, namanya Isa. Berarti yang Nabi terakhir Nabi Isa dong kalau begitu. Ya kan? Gimana logikanya? Betul nggak? Aku nggak cakap juga tidak betul. Bingung kan? Gitu. Bingung. Makanya saya bilang makin dipelajari makin bingung. Iya. Makanya saya bilang, Lina, seandainya semakin dekat kamu pelajari, semakin dekat pula pintu gerbangnya untuk meninggalkanmu. Gitu loh. Makanya saya tawarkan gini, saya itu udah belajar. Saya pelajari Al-Quran, saya pelajari hadis, saya pelajari Bible, pelajari Injil, pelajari Taurat. Intinya begini Lina, kebenaran itu hanya ada di dalam Yesus. Jadi yang layak dijadikan suri tauladan, yang layak dijadikan Jadi, kamu supaya saya tanya dipimpin satu- olehnya, itu saya- adalah Saya Yesus. tanya satu soalan. Bila orang Muslim itu masuk Kristen, macam mana cara dia? Caranya, Bagaimana? caranya pertama Ya. harus bertaubat hidup baru, harus dibaptis. Baptis itu sebagai lambang matinya hidup yang lama dan hidup dalam. Iya saya tahu. Bila kita masuk Kristen, kita mau pergi mana? Ya ke gereja lah, masa ke masjid? Gimana? Ya gerejanya di mana? Ya kamu cari gereja terdekat. Misalnya kamu di mana? Di Malaysia. Kan ada juga gereja di Malaysia. Ya kan? Kamu tapi menjadi Islam nggak sederhana gitu. Salam, ucapkan salam begini kan, salam tangan. Asyhadu, aku bersaksi, sah nggak gitu. Enak banget, nggak begitu. Jadi orang Kristen itu ada tahap-tahapnya. Pertama, kamu harus bertobat dulu, hidup baru. Bagaimana kamu yang tadinya kamu niat pengen jahatin orang, pengen ngebom gereja, kamu jadi bertobat, ya kan? Iya, menjadi pengikut Yesus, nanti kamu berubah hidup kamu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Janganlah berbuat jahat kepada orang yang berbuat jahat kepada kamu. Bagaimana kamu harus membalas yang jahat itu dengan yang baik. Kalau kamu hanya mengasihi orang yang mengasihi kamu saja, apa kelebihan kamu? Ya kan? Kalau kamu hanya berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu saja, apa jasa-jasamu? Bukankah mereka juga saling berbuat seperti itu? Ya kan? Makanya Jadi, datang aku kepada tanya sama- Yesus, aku tanya sama kamu, beli Injil, baca Injil. Al-Quran memerintahkan loh supaya kamu disuruh beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, kitab Injil, kitab Taurat. Tapi orang Islam malah beriman kepada kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, yang isinya mengatakan Muhammad kena sihir, Muhammad menyuruh orang yang sakit minum kencing onta. Itu isi kitab Bukhari yang kalian disuruh beriman kepadanya. Sekarang udah banyak tuh orang Islam yang setuju kepada saya nggak mau lagi bang percaya hadis Bukhari. Banyak. Dia udah percaya sama saya. Nah sekarang tinggal satu, beli Injil baca. Di dalam Injil tertulis bagaimana Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi barang siapa yang datang kepada Yesus tidak akan kecewa. Berbahagialah mereka yang tidak kecewa dan menolak aku, kata Yesus. Ayo datang kepada Yesus. Dia lebih layak kamu jadikan pemimpin. Lebih layak kamu jadikan panutan junjungan. Yang kepadanya kamu mengikut. Yang kepadanya kamu memuliakan. Jadi yang dimuliakan itu harus Yesus. Bukan ya Rasulullah. Dia akan jadi dia di kuburan. Kalian berseru-seru memanggil-manggil Muhammad. Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Emang dia bisa mendengar? Dia kan di kuburan. Tetapi Yesus hidup. Ya kan? Itu bedanya kita, Lina. Dia memang di kuburan, tapi Tuhan tuh maha mengetahui. Itulah dia bilang, yang masa depan atau di belakang aku yang maha mengetahui semuanya. Janganlah berkeras hati, Lina. Bagaimana kebenaran itu sudah datang ke dunia ini. Jadi firman Tuhan itu sudah nuzul ke dunia ini menjadi manusia. Jadi barang siapa yang taat kepada Yesus itu sama saja taat kepada Bapa di sorga.
Patuh kepada firman Tuhan itu. Makanya ada lagunya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Itu loh. Jadi yang menuntun, yang menopang, yang memimpin itu harus sang firman itu, yaitu Yesus. Bukan orang di kuburan kita jadikan yang memimpin kita, yang menuntun kita. Tidak mungkin orang yang ada di kuburan tahu jalan ke sorga. Tidak mungkin. Hanya orang yang naik ke sorga yang tahu jalan ke sorga. Masa orang di kuburan suruh mimpin orang masuk sorga? Bagaimana ini? Begitu Lina. Makanya saya terus menerus nih. Ya mungkin sekarang kamu belum menerima. Tapi nanti suatu saat kamu nanti akan paham gitu. Suatu saat nanti ketika kamu lagi tidur begitu mikirkan ini kita hidup ini ngapain, tujuan hidup ini sebenarnya. Apa sih yang kita cari dalam hidup ini coba? Kita ini dari mana sebenarnya datangnya? Terus kita kemana? Ya orang kalau sudah memikirkan hal-hal yang dalam, hal-hal yang besar seperti itu biasanya pikirannya lebih terbuka. Gitu. Bagaimana Lina? Apakah kamu sudah siap untuk menjadi pengikut Yesus? Nah, kan? Senyum lagi. Kamu jangan senyum-senyum. Banyak laki-laki di bawah itu yang stres ngeliat senyum kamu. Nah, kan? Gimana nih? Ayo, gimana? Lina? Nah, kan? Dah. Gimana? Ayo. Mana? Jadi berapa ramai sudah orang Islam pengikut Banyak Yesus? senyap, tapi mereka senyap, mereka di bawah, mereka tidak berani. Nanti nggak dapat warisan nanti kalau murtad, ya kan? Iya, jadi senyap-senyap aja. Karena ngikut Yesus itu KTP nggak usah diganti, nggak apa-apa. Karena nanti masuk surga nggak ditanya KTP-nya. KTP-mu apa? ID card-mu apa? Agama di situ nggak ada. Jadi datang kepada Tuhan itu nggak berbicara mengenai identitas, nggak berbicara mengenai pakaian, tidak berbicara mengenai penampilan fisik, nggak. Aku satu aja aku beritahu sama kamu. Satu gimana? aja. Sebenarnya saya dari kecil aku jujur sama kamu. Saya dari kecil saya suka tengok Yesus. Dari kecil saya kita bilang cinta Yesus lah begitu. Cinta Yesus tapi pergi ke Arab cium batu gimana? Aku belum habis cakap. Sebab kalau aku cakap di sini tentang Nabi Isa kamu tidak akan mengenal. Orang kafir semua kan tidak mengenal di sini. Isa itu siapa? Tapi aku mengatakan Yesus saja lah. Aku mencintai Yesus. Tapi saya tidak rasa dia itu adalah Tuhan. Begini ya, kata Tuhan itu sebenarnya kalau sudah ditunjukkan kepada sesuatu atau sebagai gelaran, begini. Ketika orang Islam saya tanya, ini debat saya dengan seorang Muslim, nih ya, biar kita sama-sama paham nih, Sebenarnya yang Anda maksudkan itu benar. Kalau kata Tuhan di situ merujuk kepada Bapa di sorga yang mengutus Yesus. Yesus itu bukan Bapa di sorga. Nih, saya kasih contoh ya, begini. Nih. Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah. Jadi aku tanya sama kamu, Rob itu apa maksudnya? Sebentar, begini. Jadi Rob atau kata Tuhan itu artinya adalah sebuah gelar atau title yang siapapun apapun bisa menjabat sebagai gelar itu. Saya kasih contoh. Iblis itu bisa menjadi Tuhan ketika kamu takluk, patuh, tunduk, mengikuti apapun kata dia. Maka iblis itu menjadi Tuhanmu di situ. Nah begini, kata Rob, ketika umat muslim saya tanya, apakah Muhammad itu Rob? Kalau kata Rob ini saya tujukan kepada Allah, jawabannya bukan. Muhammad bukan Rob. Kalau kata Rob itu maksudnya di situ adalah Allah. Tapi kalau kata Rob itu sebuah title, sebuah jabatan, itu bisa merujuk kepada Muhammad. Nah sama seperti Yesus. Yesus itu Tuhan, maksudnya Yesus itu menyandang gelar itu. Karena ketika Anda menjadikan Yesus sebagai orang yang kepadanya Anda patuh, takluk, tunduk, mengikuti apapun kata dia, maka Yesus itu menjadi Tuhan. Nah, tapi Yesus Tuhan itu bukan berarti dia itu Bapa di sorga yang kepadanya Yesus berdoa.
Yesus sendiri berdoa kepada Bapa. Ya kan? Kok kenapa? Jadi kata Yesus bukan Tuhan dalam pengertian kata Tuhan itu ditujukan kepada Bapa di sorga. Itu jawabannya betul. 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 Makanya ada satu ayat nih ya. Ada satu ayat. Ini juga biar orang-orang Kristen nggak bingung ya. Nih, ada satu ayat. Misalnya di dalam Lukas, saya bacakan ya. Nih, Lukas pasal yang kedua. Saya bukakan. Lukas pasal yang kedua. Ayat yang ke-22. Saya bacakan. Biar kalian tahu. Ini karena banyak. Ada video saya juga yang dipotong tentang ini. Ada video saya tentang itu yang dipotong. Nih ya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, saya baca dari ayat 21 ya. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat, mereka membawa dia, maksudnya Yesus, ke Yerusalem untuk menyerahkan Yesus kepada Tuhan. Coba, Yesus diserahkan kepada Tuhan. Apakah Yesus diserahkan kepada dirinya sendiri? Bukan. Kata Tuhan yang di bawah ini merujuk kepada Bapa di sorga yang mengutus Yesus. Jadi betul kata kamu, Yesus bukan Tuhan. Dalam pengertian Yesus itu bukan Bapa di sorga. Itu betul. Betul itu. Tapi kalau Yesus Tuhan sebagai gelar, betul juga. Jadi baik Bapa di sorga itu Tuhan, Yesus juga Tuhan, Roh Kudus juga Tuhan. Sama seperti itu, Muhammad adalah Rob, Allah juga Rob. Tapi Muhammad itu bukan Allah. Iya. Supaya kita paham. Oke. Gitu loh. Sudah habis cakap. Ya, seperti itu. Sederhana, simple kok. Jadi makanya saya mengundang seluruh manusia itu supaya datang kepada Yesus, menjadikan dia sebagai Tuhannya. Menjadikan Yesus sebagai Tuhannya. Maksudnya apa? Supaya Yesus itu menjadi raja, penguasa dirinya. Yesus itu memerintah di dalam hidup dia itu. Jadi hidup dia itu dikendalikan oleh Yesus, bukan dikendalikan oleh iblis. Jadi jangan menjadikan iblis sebagai Tuhannya, tapi harus menjadikan Yesus sebagai Tuhannya. Karena itu keinginan Bapa di sorga yang mengutus Yesus. Bapa di sorga ingin supaya manusia itu menjadikan Yesus sebagai Tuhannya. Itu. Oke. Sudah. Ya, seperti itu. Di dalam Al-Quran juga pesannya sama itu. Jangan kamu menjadikan hawa nafsumu sebagai Tuhanmu. Ada. Mereka menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Nggak boleh. Di dalam Bible juga seperti itu. Jangan ada padamu ilah lain, Allah lain di hadapanku. Nggak boleh. Yang menjadi otoritas di dalam hidupmu, satu-satunya adalah Bapa di sorga. Nah, ketika Bapa di sorga sudah menjadi ilah, Allah, otoritas dalam hidupmu, maka secara otomatis kamu harus menjadikan firman-Nya menjadi otoritas juga dalam hidupmu. Menjadi Tuhan juga dalam hidupmu. Dan Roh Kudus-Nya yang tinggal di hati kamu supaya menjadi otoritas juga dalam hidupmu. Jadi baik Yesus dan Roh Kudus itu bukan ilah, bukan Allah, bukan otoritas lain. Bukan Tuhan lain. Tetapi otoritas yang datang daripada Bapa di sorga. Jadi jangan dibilang, berarti kalau Yesus dijadikan Tuhan berarti musyrik dong. Berarti Tuhannya ada dua dong. Nah, kita Karena Yesus datang daripada Bapa di sorga. Sama seperti kalian. Ketika kalian menjadikan Muhammad sebagai Rob kalian, Allah sebagai Rob kalian, bukan begitu maksudnya. Karena Muhammad itu Rob yang datang daripada Allah. Yang Ini kalau kita betul-betul memahami, kalau kalian betul-betul mempelajari Al-Quran, mempelajari Bible, intinya begitu kok. Nah masalahnya jangan kalian jadikan Allah dan Muhammad jadi Rob kalian. Nggak boleh di dalam Bible. Karena menurut Bible Muhammad dan Tuhannya itu, Allah itu adalah Tuhan yang lain, ilah yang lain. Gitu. Itu adalah Tuhannya orang Arab. Tuhannya orang-orang Quraisy. Yang mereka itu biasa melakukan pemujaan, ritual pemujaan di sini. Ini. Jadi Allah dan Muhammad itu, Allah itu Tuhannya negeri Mekah ini. Di dalam Al-Quran ada kok. Allah itu adalah Tuhan negeri Mekah. Nih, mereka biasa bertawaf di sini. Mereka tawaf sambil telanjang, mereka menyembah ilahnya, Allahnya di sini.
Tapi Ya, memang sebab itu akhirnya ada menjadi lain. diambil alih oleh agama Islam. Seperti itu. Iya, yang diperlukan tuh, yang dorong hidup tuh adalah dong cium tuh adalah batu daripada surga. Iya, makanya saya bilang tadi, makanya ketika kamu menjadikan Allah dan Muhammad sebagai Robmu, itu kamu sudah melanggar apa yang tertulis di dalam Taurat dan Injil. Karena di dalam Taurat itu jangan kamu jadikan ilah lain di hadapanku. Jangan ada ilah lain, otoritas lain. Jadi ketika kamu menjadikan Allah sebagai otoritasmu, kamu sudah menjadikan... Perkataan kamu memang betul. Itu yang perkataan kamu memang betul. Tapi ada yang tersilap daripada pikiranmu. Pikiranmu, memangnya kamu nampak yang agama kita ini cuma ada Muslim atau Kristen aja? Yang Tuhan Banyak. cakapkan. Banyak. Betul. Banyak. Jadi bukan yang termasuk daripada kamu, golongan kamu ataupun Muslim. Yang lurus tuh Muslim, kita Kristen dengan Muslim hampir sama dia punya cerita. Tapi yang Cina dengan apa tuh yang India itu yang dikatakan oleh Allah Ta'ala. Iya, di dalam Bible begini, Lina. Segala bangsa-bangsa itu tidak mengenal hukum Taurat. Ya, di dalam Mazmur tertulis, di dalam kitab yang kalian bilang Zabur. Kalian kan nggak punya Zabur, ya kan? Mazmur itu ada pada kami. Makanya kalian baca dong, ya. Gini. Tuhan memberitakan firman-Nya kepada Yakub, hukum dan ketetapan-ketetapannya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada bangsa lain dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Makanya hukum Taurat atau firman Tuhan itu datang dari Israel. Nggak ada hukum Taurat atau pengajaran Tuhan itu datang dari Jepang, datang dari Indonesia. Nggak ada, datangnya dari Israel. Makanya ketika Yesus lahir, ya, bangsa-bangsa yang tinggal di dalam kegelapan itu bicara bangsa-bangsa lain. Kayak kita, Indonesia, Malaysia, Cina, Hong Kong, Jepang, Amerika. Semua mereka tinggal di dalam kegelapan. Itu yang saya maksudkan. Makanya yang firman katakan. Tuhan datang dari Yerusalem, dari Israel. Terang itu datang dari sana. Kepada segala bangsa-bangsa. Dan semua bangsa-bangsa akan berduyun-duyun datang ke sana. Untuk mendapatkan firman Tuhan itu. Mereka haus akan pengajaran ini. Dan sekarang sudah terjadi. Nah, kalian ini malah firman Tuhan datang dari Arab tuh gimana ceritanya? Firman Tuhan datang dari Arab ada-ada aja. Itu. Makanya keselamatan itu datang dari Yerusalem begitu. Dan Yesus yang membawa itu. Itu berbicara mengenai Yesus. Bagaimana Yesus itu menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Seperti itu. Makanya yang datang kembali itu bukan Muhammad gimana. Tapi Yesus yang akan datang kembali. Ya kan? Makanya ada lagunya itu. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali? Gimana? Masih bersikeras apa masih ngikutin orang dalam kubur? Ayo. Silakan. Kita semua dikubur aja. Ada tuh ajaran kamu dibakar. Berat. Aku tanya sama kamu, kenapa bila kamu Yesus tuh kamu Kristen, kenapa harus dibakar mayatnya? Harus dibakar? Enggak juga, kata siapa dibakar? Ada Kristus juga dia, tapi dia begini dibakar. Lina, begini. coba cerita. Orang itu kalau sudah mati, itu enggak kalau dibakar masuk surga. Kalau ditanam dalam tanah masuk, enggak ngaruh. Yang ngaruh itu pada waktu kita hidup. Apakah selama hidup kita ini kita sudah hidup berkenan di hadapan Tuhan? Firman Tuhan kepada Abraham, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercacat cela. Tuh. Ya kan? Nah, satu-satunya manusia yang hidup sempurna itu adalah Yesus. Makanya satu-satunya manusia yang memenuhi segala tuntutan hukum Taurat itu hanyalah Yesus. Makanya Yesus tidak berbuat dosa. Makanya dia dijadikan sebagai suri tauladan. Teladan kita. Makanya karena kesalahan satu orang yaitu Adam yang pertama, maka dosa itu menjalar kepada seluruh umat manusia. Maut, kematian itu menguasai semua manusia karena ulah satu orang. Kesalahan satu orang yaitu Adam. Dan karena kebenaran satu orang juga yaitu Yesus, Adam yang kedua, maka semua orang yang percaya kepadanya akan dibenarkan. Gitu. Simple kok kekristenan itu, pelajari aja. Makanya Yesus sebagai juru selamat, penyelamat.
Karena dia benar. Jadi hukuman pengadilan di hari kiamat itu tidak melihat kita lagi, tetapi melihat Yesus. Jadi barang siapa yang berdiri di belakang Yesus, maka mereka akan dibenarkan. Jadi jangan merasa, wah saya udah benar, saya sudah suci, saya siap menghadapi tahta pengadilan Tuhan. Enggak. Tapi ketika Anda berdiri, Anda menjadikan Yesus sebagai juru selamat Anda, maka yang dilihat, yang dipandang itu adalah Yesus. Itu berbicara juga mengenai bagaimana, tapi kamu nggak percaya itu. Tapi jangan panjang-panjang lah, cukup di ini dulu ya, bagaimana Paskah. Tahu Paskah? Agama Islam nggak tahu Paskah, makanya agama Islam tuh tidak termasuk agama Semitik. Paskah aja nggak punya kok. Paskah tuh Pak, saya pernah dengar. Iya, Sebab Paskah itu berbicara mengenai bagaimana. Aku bagi kamu soalan satu. Saya pernah kawin dengan orang Kristen. Oh, tadinya kamu pernah menikah sama orang Kristen. Dorang hari-hari bila pukul 3 akan sembahyang di kat luar macam tu, pergi gereja lah macam tu. Ya, Paskah itu bukan berbicara mengenai itu. Paskah itu berbicara mengenai bagaimana darah itu akan menjadi perlambang bahwa maut itu tidak akan masuk ke rumah itu. Jadi bagaimana ketika Tuhan menjatuhkan hukuman yang terakhir kepada bangsa Mesir, setelah hukuman itu nanti orang Israel akan keluar, bahkan diusir oleh orang-orang Mesir sendiri. Orang Mesir yang bahkan menyuruh orang Israel itu pergi. Hei orang Israel, keluar kau dari sini. Kami nanti mati gara-gara kalian. Pergi kalian dari sini. Nah, jadi waktu itu di malam terakhir itu yang menjadi tanda bahwa malaikat maut itu tidak akan masuk ke rumah orang itu dan membunuh anak sulung di situ adalah darah. Ya, jadi itu berbicara mengenai bagaimana, itu berbicara mengenai gambaran bagaimana darah Yesus itu akan membebaskan orang dari penghukuman. Seperti itu. Cuman kalau orang sudah menerima Yesus, sudah ditebus oleh darah Yesus, jangan berbuat dosa lagi. Jangan, kan udah ditebus bang, berarti bebas bikin dosa. Ini makanya ini gara-gara kepala sering dibenturin ke ubin. Bukan begitu. Makanya nggak boleh keluar dari rumah itu, ya kan? Ketika Anda darah itu sudah ada ditaruh di lambang pintu-pintu itu, makanya jangan keluar dari rumah. Artinya, ketika kita sudah berbicara bagaimana menjadi pengikut Yesus, bagaimana kita hidup sesuai dengan kehendaknya. Sekalipun demikian, memang dikatakan dalam Bible, roh memang penurut tetapi daging lemah. Habis memang masih jatuh bangun tapi teruslah berusaha. Aku gitu. tanya soalan sama kamu. Kenapa Kristen sama Islam kebanyakan Kristen masuk Islam? Enggak juga, kata siapa? Coba tengok di YouTube. Survei dari mana? Di YouTube banyak orang-orang Kristen Begini Lina, saya kasih tahu Lina. Begini Lina. Jadi kamu juga harus percaya ini yang namanya modus-modus. Ya, jadi banyak ketika orang Kristen masuk Islam itu banyak di broadcasting itu apa? Apa bahasanya teman-teman? Diuangkan begitu tahu? Dijadikan sebuah komoditi. Iya, dijadikan sebuah komoditi. Oh, kamu jangan salah. Ada itu bukan diuangkan. Ada. Gini. Begini. Kalau orang Islam masuk Kristen, mereka tidak berani. Mereka gerakannya di bawah. Banyak mereka, tapi gerakannya di bawah, nggak berani mereka. Tapi kalau dari sebentar. Mesti kamu bertanya-tanya kenapa La ikra'ah fiddin, betul nggak? Tidak ada paksaan dalam agama Islam, betul? Lakum dinukum, betul? Menurut Al-Quran, tapi menurut hadis, barang siapa yang keluar dari agama Islam, maka dia harus iya. Tapi katanya la ikra'ah fiddin, nggak ada paksaan dalam agama Islam. Beda, bertentangan terus, gitu loh. Nah, tapi begini, kalau ada orang Kristen
masuk agama Islam. Wow, langsung dibikin YouTube-nya. Karena apa? Fulus. Ada berkaitan dengan fulus. Makanya motivasinya uang. Lihat itu di acara Zakir Naik, Donditan, selalu itu dipublish. Itu Dikomersil, namanya. maksud saya dikomersialkan. Itu dinamakan yang kamu cakap dibayar kan? Betul tak? Iyalah Tidak, apalagi. itu Saya namanya. tahu kok saya tahu tanya sama modus-modus mereka itu, gerakan-gerakan Aku tanya mereka sama itu. kamu. Saya tahu. Aku tanya sama kamu di sini. Nah, aku tanya sama kamu. Yang kamu cakap tuh semua fitnah. Kok fitnah gimana buktinya? Itu dia menyebarkan Buktinya apa? kebenaran Mari yang Al-Quran itu adalah teman-teman, mari teman-teman kita dukung dana untuk mualaf. Nah, ini sudah mulai kan? Mulai. Ya memang oke lah, itu nggak apa-apa lah, ada dasar boleh lah gitu ya. Mungkin mualaf-mualaf ini tidak oke lah, ada dasarnya. Tapi kenapa selalu begitu? Kenapa yang jadi mualaf pasti nggak punya duit? Kenapa? Coba sekali-kali yang mualaf justru dia ngasih duit, Jadi, ada nggak? aku satu jelas. Yang mualaf terus-terusan nggak ada duitnya terus, ada saja. Bukankah itu mencurigakan? Satu lagi aku nak tanya sama kamu supaya saya boleh pasti supaya saya tidak ragu-ragu mau masuk Kristen kan? Gimana? Oke, satu lagi. Jadi Satan tuh yang masuk Islam tuh, jadi dia tuh dibayar juga kan? Loh, itu kan Muhammad bilang. Loh, ini bener, ini serius nih, ini bener serius. Ketika Aisyah berkata, wahai Rasulullah, apakah setiap manusia ini didampingi oleh setan? Kan betul? Dan Muhammad bilang benar. Dan Aisyah bilang, apakah termasuk juga dirimu, wahai Rasulullah? Didampingi oleh Qarin itu, jin setan itu. Iya, tapi setannya sudah masuk Islam, kata Muhammad. Nah makanya saya tidak mau masuk Islam. Nanti masuk ikutan sama itu tadi, jin itu tadi. Gimana? Aduh. Bahkan di dalam Al-Quran, ketika ayat-ayat Al-Quran itu dibacakan, maka jin-jin itu berkumpul, betul nggak? Mendengarkannya. Iya, nanti saya jadi sama dengan jin nanti. Begitu, Lina. Oh, saya sudah paham. Oke. Tapi ngomong-ngomong, banyak pertanyaan dari para netizen di bawah, terutama kaum pria. Apakah Lina masih single? Single mom. Wah, single mom tuh. Silakan. Oke lah Lina ya, karena ini juga saya sudah. Pak, saya sebenarnya tidak mau laki dekat bawah nih. Saya mau Idris aja pasangan hidup saya supaya saya saya tidak bisa. Saya tidak bisa. Supaya kamu masuk Islam aja. Nah, apalagi. Tapi bila kamu mencintai saya, kamu akan masuk Islam juga. Tidak bisa. Oke lah Lina ya, karena kita sudah nanti mungkin juga sudah waktunya untuk buka puasa. Makanya saya temani kan. Sambil menunggu buka puasa. Iya, sambil menunggu buka puasa, enaknya nonton Edis TV, dapat banyak pengetahuan. Kalau nonton kajian siang di TV, kalian malah lihat itu. Tapi itu jelas, saya terima kasih sama kamu. Sama-sama, Lina. Sama-sama. Saya berterima kasih sebab kamu ajarkan saya yang Satan tuh sebenarnya dibagi uang juga. Hah? Oke lah Lina ya, ini kita sudah masuk mau acara mungkin buka puasa teman-teman. Jadi ini juga sudah waktunya saya istirahat. Begitu Lina ya. Besok sambung lagi. Oke host, kamu istirahat lah. Oke. Bye, selamat petang. Terima kasih, selamat petang. Jumpa nanti. Iya teman-teman sekalian ya, ini nampaknya kita sudah masuk ke penghujung acara. Teman-teman sekali lagi teman-teman ya. Kita teman-teman ada program untuk pendirian rumah apologet. Sekali lagi teman-teman ya, bagi teman-teman jangan biarkan saya sendirian ya berjibaku untuk mendirikan rumah apologet ini teman-teman. Saya sudah meninggalkan segala yang saya punya. Saya tinggalkan rumah saya tinggalkan pekerjaan saya, semua saya tinggalkan supaya saya bisa fokus untuk berapologet ini teman-teman. Jadi kepada teman-teman yang ingin berpartisipasi mendirikan rumah apologet, teman-teman bisa support saya di sini ya teman-teman ya. Pendirian atau kolektor rumah apologet ada di sini. Jadi teman-teman tangkap layarnya bagi teman-teman yang ingin mensupport pendirian rumah apologet ini teman-teman. Karena teman-teman seandainya kita bisa berapologet di negeri Konoha teman-teman, waduh enak banget teman-teman ya.
bisa berapologet dari negeri sendiri, ya kan? Rumah nggak perlu apa bayar, nggak perlu ngontrak, nggak perlu ini, ada sendiri, ya kan? Apa-apa murah dari negeri Konoha, ya kan? Begitu enaknya kalau kita bisa berapologet dari negeri Konoha. Tapi sayang tidak bisa. Nanti kita digurebek, saudara-saudara, penistaan. Penistaan, teman-teman ya. Jadi makanya teman-teman, mari teman-teman support, dukung pendirian rumah apologet supaya teman-teman segera rumah apologet ini berdiri ya teman-teman ya. Mudah-mudahan segera berdiri. Sebenarnya yang mensupport itu jemaat-jemaat. Tapi gereja belum mensupport. Ya ada gereja teman-teman ya. Tapi nggak bisa saya katakan gereja lah ya. Tapi apa namanya, gembalanya begitu yang mensupport saya di sini teman-teman ya. Jadi dia mensupport saya. Maksud saya gereja-gereja yang lain ya belum ada teman-teman yang tahu. Kayaknya gereja mungkin tidak mau ambil bagian atau bagaimana ini ya. Kita sendirilah kalau begitu ya. Gerejanya kita sendiri aja kalau begitu ya kan. Nah seperti itu. Jadi teman-teman silakan teman-teman ya. Bagi teman-teman yang mensupport, teman-teman bisa support di sini ya. Silakan bagi teman-teman yang punya berkat berlebih support di situ. Oke teman-teman, saya rasa itu saja ya teman-teman ya. Kita akhiri.